Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak. Bapak ucapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas soal membahas soal tugas yang kemarin Bapak berikan kepada kalian, yakni terkait dengan wesel tagih atau piutang wesel, di mana pada pertemuan sebelumnya telah diberikan soal sebagai berikut. Yakni pada tanggal 1 Mei 2020, perusahaan menerima wesel tagih yang diterbitkan oleh PT Nusantara senilai 1 miliar rupiah. Ya, 1 miliar rupiah dengan bunga 15%, jangka waktunya 180 hari. Kemudian pada tanggal 5 September 2020 perusahaan mendiskontokan atau mengalihkan atau menjual wesel dari PT Nusantara tersebut ke bank dengan tingkat diskonto 12%. Lalu yang diminta dari soal tersebut, yang pertama kita diminta untuk menentukan tanggal berapa jatuh tempo dari wesel tersebut. Yang kedua, berapa nilai pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, berapa harga pada saat pendiskontuan. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah penjurnalannya atau pencatatan dari transaksi tersebut. Baik, kita masuk ke screen. Saya akan coba men-share baik. Ini sudah Bapak siapkan. Yang pertama adalah diminta tentukan tanggal jatuh tempo dari wesel tersebut. Ya, nomor 1. Tentukan tanggal jatuh tempo. Terus di sini tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo. Oke. Tanggal berapa ini diterbitkannya? Tanggal 1 Mei. Berarti Mei ada berapa hari? Mei ada 31 hari. Dikurang dengan tanggal penerbitannya, yakni tanggal 1. Sisanya berapa? 30 hari. Ya, Juni berapa hari? Ada 30 hari. Juli berapa hari? 31 hari. Sampai berapa lama kita memasukkan jumlah bulan? Sampai di sini totalnya 180 hari. Ya, sampai totalnya 180 hari di sini. 180 hari itu adalah jangka waktu dari wesel tersebut. 180 hari. Juli, Agustus, 31. September, 30. Ya, 30. Lalu Oktober berapa nih? Kurangnya sekitar 28. Nah, total 180 hari. Berarti tanggal jatuh tempo dari wesel ini adalah tanggal 28 Oktober 2020. Ini adalah tanggal jatuh temponya, ya. Jadi tanggal jatuh temponya, jatuh tempo adalah 28 Oktober 2020. Selesai, nomor 1 kita kerjakan. Lalu nomor 2, berapakah nilai saat jatuh tempo? Jadi
yakni pada tanggal 28 Oktober ini berapa rupiah yang akan diterima oleh perusahaan ya dari wesel 1 miliar ini. Nomor 2. Nilai saat jatuh tempo. Berapa itu? Nominalnya kita tahu 1 miliar. 1 miliar. Ya. Lalu ada bunga. Ditambah dengan bunga. Bunganya berapa? 1 miliar dikali berapa persen? 15%. 15% dikali berapa hari jatuh temponya? 180 hari. Kita dapatkan hasil di sini yakni 1 miliar dikali 15% dikali 180 per 360. Nah, kita dapat angka 75 juta rupiah. Kita totalkan, maka kita dapatkan di sini adalah nilai saat jatuh tempo. Berapa nilainya? 1 miliar 75 juta. Jadi pada tanggal 28 Oktober ini perusahaan akan menerima uang sebesar 1 miliar 75 juta. Lalu yang nomor 3, tangga nomor 3 di sini. Berapakah harga saat pendiskontoan? Nah, karena didiskonto, maka saat didiskonto berapa harganya? Harga saat pendiskontoan. Tapi sebelum kita menghitung, kita harus tahu dulu ini sisa waktu ya. Sisa waktu dari sejak tanggal pendiskontoan, berapa tanggal pendiskontoan? 5 September sampai tanggal 28 Oktober, itu jaraknya berapa hari? Kita hitung dulu hari diskontonya. Hari diskonto. Diskontonya berapa? September ya. Diskontonya kan bulan September. Berarti September ada berapa hari? 30 hari. Tanggal 5 berarti dikurang 5. Maka kita dapat di sini berapa? 25 hari. Ya, tanggal jatuh temponya berapa? Oktober tanggal 28. Maka kita dapat di sini berapa hari hari diskontonya? 53 hari. 53 hari diskontonya. Jadi perhitungannya di sini diskonto 53 hari berarti 1075 dikali berapa persen? Diskontonya 12%. 12% dikali berapa? Hari diskontonya 53 per 360. Kenapa selalu 360? 360 ini artinya hari dalam satu tahun. Nah, kita dapat angkanya di sini berapa? 1075 ya dikali 12% dikali berapa? 53 per 360. Kita dapat angkanya 18.900.000 sekian. Ya, ini nilai diskontonya, nilai potongan bunganya.
maka harga saat pendiskontoan adalah ini dikurang ini. Maka kita dapat nilai di sini adalah 1.056.8.333 ya. Ini sudah kita dapatkan. Sudah. Jadi harga nomor 3 berapa harga saat pendiskontoan? Harganya adalah 1.056.8.333 rupiah. Lalu yang nomor 4 ini adalah pencatatan transaksi. Berarti jurnal ya. Kalau bilang pencatatan pasti bicara tentang jurnal. Jurnalnya apa? Jurnal yang pertama adalah jurnal pada saat penerbitan. Penerbitannya itu umumnya dia wesel tagih. Kreditnya bisa piutang dagang, bisa juga penjualan. Tapi umumnya piutang dagang karena dia tidak sanggup bayar pada saat faktur jatuh tempo lalu dialihkan menjadi wesel tagih, janji bayar dalam jangka waktu tertentu dan memiliki bunga biasanya. Berapa nilainya? 1 miliar. 1 miliar. Nah, 1 miliar. Ini saat penerbitan wesel. Oke. Kemudian yang berikutnya saat pendiskontoan. Jadi perusahaan menjual. Jadi wesel tersebut dijual oleh perusahaan. Kas, kreditnya wesel tagih. Karena dijual ya wesel tagihnya kita hapus. Lalu ada pendapatan bunga. Ya. Kasnya berapa yang diterima? Yang diterima itu adalah ini 1.056.000.000. Wesel tagihnya 1 miliar. Pendapatan bunganya berarti selisihnya. Ya. Jadi ini pendapatan bunga karena kas yang diterima dengan nilai nominal ya, kas yang diterima dengan nilai nominal wesel tagih itu masih lebih besar kas yang diterima, sehingga selisihnya adalah pendapatan bunga. Apabila dalam kasus nominal wesel tagih lebih kecil dari kas yang diterima, maka selisihnya itu bukan pendapatan bunga, tapi selisihnya itu adalah beban bunga. Ini saat pendiskontoan wesel. Ya, sudah. Baik, terima kasih untuk pembahasan soal kali ini. Bapak cukupkan dan akan Bapak sediakan lagi satu soal lagi untuk kalian latihan. Bisa dicek di Google Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami. Silahkan dipelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.